وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Kemudian kaidah yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, zawahiru nususis sifati ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. Kata beliau kaidah yang ketiga adalah zahir dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ma'lumatun lana bi'tibar. Zahirnya na'am diketahui ya dari satu sisi. Diketahui atau dipahami ya dari satu sisi. Wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Dan tidak diketahui dari sisi yang lain. Dan tidak diketahui dari sisi yang lain. Nah, bagaimana itu? Kata beliau, fa bi'tibaril ma'na hiya ma'lumah. Ya, maka ditinjau dari sisi makna, ya. Ditinjau dari sisi makna hiya ma'lumah, maka dia diketahui. Dia diketahui. Wa bi'tibaril kaifiyah allati hiya 'alaiha majhulah. Namun bila ditinjau dari sisi kaifiat, nah dari sisi kaifiat, dari sisi bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maka dia majhulah, dia tidak diketahui. Jelas ini? Baik. Ini kaidah yang ketiga. Jadi zahir dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nah maka keadaannya dirinci. Ya, keadaannya dirinci. Ya. Kalau misalnya ada seseorang yang ditanya bagaimana zahir nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah dia diketahui atau tidak diketahui? Nah, kalau dia menjawab diketahui, maka dia salah. Dan kalau dia katakan tidak diketahui, maka dia juga salah. Nah, akan tetapi yang benarnya di dalam hal ini dirinci. Ya, dalam hal ini dirinci. Bagaimana rinciannya? Ya, kalau zahir nas tentang sifat itu, ya, ditinjau dari sisi maknanya, maka dia diketahui. Ya, maka dia diketahui. Adapun kalau ditinjau dari sisi kaifiatnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia tidak diketahui. Jelas ya? Taib. Dan ini ya terkandung di dalam ucapan Imam Malik yang telah berlalu bersama kita. Nah, tentang istiwa, ya, beliau mengatakan ya, al-istiwa ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Kata beliau, istiwa Allah Subhanahu wa taala ghairu majhulah. Bukanlah perkara yang majhul. Artinya dia adalah perkara yang dimaklumi. Perkara yang diketahui. Diketahui dari sisi apa? Diketahui dari sisi maknanya. Istiwa maknanya maklum, diketahui dan dikenal di dalam bahasa Arab, karena istiwa itu berasal dari bahasa Arab. Kemudian wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan kaifiatnya itu ghairu ma'qul, ya, tidak bisa dicapai oleh akal. Tidak bisa dicapai oleh akal. Artinya akal tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wal imanu bihi wajib. Sedangkan mengimani tentang sifat-sifat Allah itu hukumnya adalah wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimananya itu hukumnya adalah bid'ah. Nah, maka di sini oleh penulis rahimahullahu taala ya, dijadikan sebuah kaidah ya oleh beliau rahimahullahu taala, walaupun ucapan Imam Malik sebagaimana yang telah berlalu bersama kita itu juga adalah kaidah ya dalam ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku umum pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Imam Malik hanya ya, menjelaskan tentang sifat istiwa,
akan tetapi ucapan beliau tersebut itu sebagai kaidah dan sebagai ukuran pemahaman yang benar terhadap seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka di sini penulis rahimahullah membawakan kaidah ini, dan tentunya kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting. Dan beliau panjang sekali menguraikan tentang hal ini pada kaidah yang ketiga ini. Jadi zahir dari nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apakah dia diketahui atau tidak, maka dirinci. Kalau ditinjau dari sisi makna, maka dia diketahui. Kenapa diketahui? Karena nas Al-Quran dan Sunnah itu dengan berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang jelas, bahasa yang mudah untuk dipahami. Maka tentunya dari sisi makna, semuanya adalah dipahami. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sebagai pedoman, petunjuk bagi manusia, lalu kemudian tidak diketahui maknanya. Ini tidak mungkin tentunya, kan? Maka dari sisi makna diketahui, dipahami. Ini yang pertama. Kalau dari yang kedua, kalau ditinjau dari sisi kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana wajahnya Allah, bagaimana kedua tangannya Allah, bagaimana matanya Allah, kedua matanya Allah, dan seterusnya. Maka kalau ditinjau dari sisi ini, maka dia adalah majhulah, tidak diketahui. Tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkannya kepada kita. Kalau Allah tidak mengkhabarkannya, berarti itu termasuk perkara gaib. Maka tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri tidak tahu. Rasulullah SAW tidak tahu. Dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimananya kaifiyat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ini kaidah yang sangat penting. Kaidah yang sangat penting. Kata beliau, wa qad dalla ala dzalika as-sam'u wal aqlu, dan telah ditunjukkan akan hal itu oleh as-sam'u, oleh pendengaran, maksudnya dalil dari Al-Quran atau dari sunnah, wal aqlu, demikian pula oleh dalil secara akal. Baik. Amma sam'u, adapun dalil secara sam'u, faminhu qauluhu ta'ala, maka di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab. Kitabun, kitab ini adalah khabar. Adalah khabar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya mahdzuf, mubtada'nya dihilangkan. Takdirnya adalah hadza kitabun. Takdirnya adalah hadza kitabun. Jadi hadza sebagai mubtada'nya, kitabun sebagai khabar, tapi hadzanya dihilangkan. Dihilangkan dari sisi penulisan. Akan tetapi ketika menterjemahkan, dia didatangkan karena tidak sempurna maknanya kalau khabarnya tidak diterjemahkan. Kitabun. Artinya hadza kitabun, ini adalah kitab. Kitab apa yang diinginkan? Kitab suci Al-Quran. Anzalnahu ilaika, yang telah kami turunkan kepada kamu. Yang telah kami turunkan kepada kamu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Kenapa? Karena Al-Quran datang dari Allah dan disebutkan dalam ayat anzalnahu, kami turunkan. Diturunkan dari Allah menunjukkan Allah ada di atas, dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabun anzalnahu, ini adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Nabi. Mubarakun, dia adalah kitab yang diberkahi. Ini telah berlalu bersama kita dalam ayat, dalam kaidah yang kedua. Dalam kaidah yang kedua yang telah kita baca pada pertemuan kemarin. Penyebutan mubarak, bahwasanya kitab Al-Quran adalah kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabbur ayat-ayat Al-Quran tersebut. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki hati bisa mengambil pelajaran darinya, bisa mengingat darinya. Bisa mengingat darinya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab
yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Naam, mentadabbur ayat-ayatnya. Ya, wal yatadhakkara ulul albab, dan agar ulul albab bisa mengambil peringatan darinya. Nah, maka ketika dikatakan bahwasanya liyadabbaru ayati, agar mereka bisa mentadabbur ayat-ayatnya, nah ini menunjukkan bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipahami. Nah, bahasa yang dipahami. Kalau seandainya tidak dipahami, bagaimana caranya ditadabbur, ya kan? Nah, bagaimana caranya ditadabbur ayat itu kalau seandainya tidak dipahami? Tidak dipahami maknanya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya ayat Al-Qur'an, nah itu adalah ayat yang dipahami, yang bisa ditadabbur, sehingga dari sisi makna dia diketahui. Dari sisi makna dia diketahui karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dengan bahasa Arab. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 3, dan ayat ini juga sudah berlalu, inna ja'alnahu qur'anan, sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Qur'an, Qur'anan arabiyyan, sebagai Qur'an bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun. Ta'qilun artinya tafhamun, agar kalian bisa memahaminya. Naam, agar kalian bisa memahaminya. Maka Allah jadikan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab, dan tujuannya adalah la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahami. Menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipahami, dan Allah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, sehingga ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang dipahami maknanya. Ayat-ayat yang dipahami maknanya. Kemudian wa qauluhu jalla dzikruh, dan juga firman Allah jalla dzikruhu, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi. Nah, dan kami telah menurunkan kepada engkau az-zikra, az-zikr. Nah, az-zikr. Apa yang dimaksud dengan zikr? Yang dimaksud dengan zikr adalah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran kadang disebut dengan Al-Quran, kadang disebut dengan zikr, kadang disebut dengan Furqan. Nah, tabarakalladzi nazzala al-Furqan, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Diinginkan dengannya adalah Al-Quran. Adapun zikir seperti ayat ini. Nah, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi az-zikr, ini Al-Quran. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami betul-betul akan menjaganya. Nah, betul-betul akan menjaganya. Maka Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya, menambah dan menguranginya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Quran tersebut. Dan Allah sebutkan Al-Quran di dalam ayat ini dengan penamaan az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu az-zikr. Ini penamaan-penamaan di antara penamaan-penamaan Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi az-zikr, yakni Al-Quran, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia, agar engkau menjelaskannya kepada manusia, agar engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau berfikir. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau berfikir. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, jadi Nabi SAW menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu
ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Nah, terhadap Al-Quran, apa yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran maka dirinci di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi itu adalah sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran tidak bisa terpisahkan dari hadis, sebagaimana hadis tidak bisa terpisahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi ini ayat terdapat dalam surah An-Nahl ayat 44. Nah, ayat 44. Nah, ini sama dengan ya, ayat yang sebelumnya. Ya, wala'allahum yatafakkarun. Ya, maksudnya yatafakkaruna fil ma'na. Ya. Wa hadha yadul ala anna al-Qur'an al-Karim lahu ma'anin hiya mahallut tafkir. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ya, la'allahum yatafakkarun. Allah Taala berfirman, ya, menutup ayat la'allahum yatafakkarun, agar mereka ya mau berfikir. Ya, maksudnya yatafakkaruna fil ma'na, agar mereka mau memikirkan tentang maknanya. Wa hadha yadul, dan maka ini menunjukkan ala anna al-Qur'an al-Karim, bahwasanya Al-Qur'an al-Karim lahu ma'anin, dia memiliki makna-makna fi ma hiya mahallut tafkir, yang bisa dipahami, ya, yang bisa difikirkan. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran itu dipahami. Kenapa? Karena Allah mengatakan la'allahum yatafakkarun. Nah, la'allahum yatafakkarun. Ya, maka ayat-ayat Al-Quran itu bisa dipahami, sehingga ya ayat-ayat Al-Quran itu ada maknanya. Dari sisi makna ada. Apakah itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau berkaitan dengan perkara-perkara yang lainnya. Dari sisi makna, maka dia ada maknanya, diketahui maknanya dan dimaklumi maknanya. Ya. Maka ini ya dua ayat ya yang dibawakan oleh beliau ya rahimahullahu taala ya sebagai dalil secara sam'i menunjukkan bahawa ya dari sisi makna ya khususnya berkaitan dengan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu diketahui maknanya. Nah, diketahui maknanya karena diturunkan dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab ya itu adalah bahasa yang dipahami, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an supaya manusia bisa mentadabburnya. Maka tidak mungkin mereka bisa mentadabbur kalau ayat-ayat tersebut tidak dipahami maknanya. Maka dari sisi makna dia diketahui, adapun dari sisi kaifiyat maka inilah yang tidak diketahui. Baik, kita cukupkan dulu. Nah, insyaallah nanti kita lanjut setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih pada kaidah yang ketiga. Kata beliau rahimahullahu taala pada halaman 247, wa tadabburu la yakunu illa fima yumkinu al-wusulu ila fahmihi liyatadhakkara al-insanu bima fahimahu minhu. Dan tadabbur, mentadabbur la yakunu, tidaklah mungkin, illa fima yumkinul wusulu ila fahmihi, kecuali pada apa-apa yang mungkin untuk dipahami. Nah, mungkin untuk dipahami. Artinya ya dalam ayat yang telah dibawakan oleh penulis tadi, Allah memerintahkan atau menurunkan Al-Quran agar manusia mentadabbur ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka tadabbur tidak akan mungkin terwujud, tidak akan mungkin dilakukan kecuali terhadap apa-apa yang bisa dipahami. Nah, kalau tidak bisa dipahami maka tidak akan mungkin bisa ditadabbur. Ya, liyatadzakkara al-insanu bima fahimahu, agar manusia bisa mengingat atau mengambil pelajaran dari apa yang dia pahami darinya. Nah, dari apa yang dia bisa pahami darinya. Taib. Ya, maka ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran
Itu dari sisi makna dipahami. Dari sisi makna dipahami. Karena Allah turunkan untuk ditadabbur. Ya, untuk ditadabbur. Kemudian wa kaunul Qur'ani Arabiyyan liyaqilahu man yafhamul Arabiyyah. Yadullu ala anna ma'nahu ma'lumun wa illa lama kana farqun baina an yakuna bil lughatil arabiyyati aw ghairiha. Kata beliau rahimahullah selanjutnya, ya, dan Al-Qur'an, ya, keadaan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, ya, liyaqilahu man yafhamul Arabiyyah. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab ini agar bisa dipahami oleh orang-orang yang, ya, mengerti dan paham akan bahasa Arab. Ya, yadullu ala anna ma'nahu ma'lumun. Ya, jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab agar bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Maka ini menunjukkan, kata beliau, anna ma'nahu ma'lumun, bahwasanya maknanya, ya, ayat-ayat itu maknanya dia maklumi, ya, diketahui. Wa illa lama kana farqun baina an yakuna bil lughatil arabiyyati aw ghairiha. Sebab kalau tidak dipahami maknanya, ya, maka tentunya tidak ada perbedaan, ya, antara bahasa Arab dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, sedangkan bahasa Arab adalah bahasa yang jelas. Nah, bahasa yang jelas. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana lin-nasi syamilun li bayani lafdhihi wa bayani ma'nahu. Dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an, nah, tadi dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau wahai Nabi menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, yakni menjelaskan Al-Quran kepada mereka. Maka penjelasan Nabi SAW terhadap Al-Quran kepada manusia syamilun li bayani lafzihi wa bayani ma'naha. Maka itu meliputi penjelasan terhadap lafaznya dan penjelasan terhadap maknanya. Nah, terhadap maknanya. Maka ini semuanya pendalilan-pendalilan yang disebutkan oleh beliau tadi di dalam ayat menunjukkan bahawa dari sisi makna, nah, ayat-ayat Al-Quran dari sisi makna itu dipahami. Ya, apakah itu menyangkut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya, dari sisi makna maka dia dipahami. Ya, ditinjau dari sisi makna maka dia dipahami. Baik. Kemudian kata beliau, wa ammal aqlu, dan adapun pendalilan secara akal. Nah, pendalilan secara akal, ya, menunjukkan bahwasanya makna lafaz-lafaz Al-Qur'an itu diketahui, ya, adalah fali anna minal muhal an yunazzila Allah taala kitaban أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Kata beliau rahimahullah, ada pendalilan secara akal, ya, adalah fali anna minal muhal, ya, sesungguhnya, ya, termasuk perkara yang mustahil. Nah, merupakan perkara yang mustahil an yunazzilallahu ta'ala kitaban, Allah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, atau yatakallamu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bikalamin, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan suatu pembicaraan, maksudnya dengan hadis-hadis beliau. Yuqsadu bihadzal kitabi, nah, wa hadzal kalam an yakuna hidayatan lil khalq, dan dimaksudkan dengan kitab ini yaitu Al-Quran, wa hadzal kalam, dan dengan pembicaraan ini, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimaksudkan dengan keduanya an yakuna hidayatan lil khalq, untuk menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi makhluk. Nah, wa yabqa fi a'zamil umur wa ashaddiha daruratan majhulal ma'na. Lalu kemudian, ya, pada perkara, ya, yang sangat penting, ya, pada perkara yang sangat agung dan bahkan sangat darurat, ya, untuk dipahami oleh manusia, lalu kemudian majhulal ma'na, tidak diketahui maknanya. Ya, tidak diketahui maknanya. Ya, mustahil tidak? Ya, mustahil. Ya, kalau tidak diketahui,
maknanya. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hadis-hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dengan hadis-hadis beliau, yang itu semuanya adalah sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Nah, agar manusia mengetahui jalan yang lurus. Ya, lalu kemudian, tersisa perkara-perkara yang sangat penting, perkara-perkara yang sangat daruri untuk diketahui, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak diketahui maknanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab kalau seandainya hal itu terjadi, berarti apa tujuannya Al-Quran dan hadis Nabi dijadikan hidayah kalau seandainya tidak diketahui secara makna. Jelas ya? Nah, kemudian bimanzilatil hurufil hijaiyah, allati la yufhamu illa minha syai'un li'anna dhalika min as-safah. Nah, bimanzilatil huruf al-hijaiyah. Yang mana Al-Quran dan hadis Nabi itu dengan huruf-huruf hijaiyah, allati la yufhamu minha syai'un, lalu kemudian tidak diketahui sesuatu apapun darinya. Naam, li'anna dhalika min as-safah allati ta'bahu hikmatullah, karena itu termasuk dari perkara yang bodoh, yang tidak akan mungkin sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala an kitabih, padahal Allah telah dan sungguh Allah telah berfirman tentang kitabnya, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah kitab, uhkimat ayatuhu, yang telah muhkamkan ayat-ayatnya. Thumma fussilat, lalu kemudian dirinci, min ladun hakimin khabir, yang datang dari sisi Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Lagi maha mengetahui. Maka mustahil kalau ayat-ayat Al-Quran tersebut yang tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, yang dia adalah merupakan bahasa Arab, lalu kemudian tidak diketahui maknanya. Ini mustahil. Mustahil. Kemudian dari sisi kedua, itu bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran hikmahnya untuk menjadi hidayah bagi manusia. Maka kalau tidak diketahui maknanya, maka itu bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah turunkan Al-Quran dan dia muhkamkan, dijelaskan ayat-ayatnya, kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya maksudnya adalah supaya menjadi hidayah dan petunjuk bagi manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pendalilan secara akal menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dalam perkara apapun, dan khususnya lagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ditinjau dari sisi makna, maka dia diketahui, dimaklumi maknanya. Dimaklumi maknanya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, hadhihi dalalatus sam'i wal aqli ala ma 'alimna ala ilmina bima'ani nususis sifat. Kata beliau rahimahullahu taala, ini adalah dalil secara sam'i dan dalil secara aqli, ala ilmina bima'ani nususi al-kitab. Dalil secara sam'i dan dalil secara akal, yang menunjukkan bahwasanya kita memahami makna-makna nusus sifat itu. Nas-nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu diketahui maknanya. Wa amma dalalatuha ala jahlina laha bi'tibaril kayfiyah faqad sabaqat fil qa'idati sadisati min qawaidis sifat. Adapun pendalilannya, penunjukannya ala jahlina, penunjukannya terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, bi'tibaril kaifiyah, yaitu dari sisi kaifiatnya, faqad sabaqat fil qa'idatis sadisa min qawaidis sifat. Maka ini telah berlalu di dalam kaidah yang keenam, kaidah yang keenam dari kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini tentang kaifiyat. Kaifiyat, maka tidak diketahui, kita jahil terhadapnya. Kita tidak bisa mengetahui tentang kaifiyat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya dan akal tidak akan mungkin bisa mencapainya. Maka sesuatu yang kita tidak ketahui dan akal tidak bisa mencapainya, maka tentunya hakikatnya atau kaifiatnya itu adalah sesuatu yang tidak diketahui.
sesuatu yang tidak diketahui. Ini sebagaimana kata beliau telah berlalu pada kaedah yang ke-6 tentang kaedah sifat, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ya dari sini ya kita telah memahami ya pendalilan, memahami bahawa ya nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi makna, maka dia diketahui, dan sisi yang kedua ditinjau dari sisi kaifiyat, maka tidak diketahui. Maka ini telah kita baca dari penjelasan beliau berserta dengan dalil-dalil yang beliau bawakan di sini. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa bihadza ya ulima butlana madhhabil mufawwidah alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususis sifat wa yadda'una anna hadha madhhabus salaf. Ya, anna hadha madhhabus salaf. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, dan dari sini, dari kaidah ini ya diketahuilah akan batilnya madhhab al-mufawwidah. Ya, madhhab al-mufawwidah. Ya, al-mufawwidah ini adalah salah satu kelompok yang menyimpang dalam perkara ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu al-mufawwidah? Ya, kata beliau di sini, alladzina yufawwiduna ilma ma'ani nususis sifat. Yang mana mereka ini orang-orang al-mufawwidah, ya mereka mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang makna ya dari nas-nas yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mufawwidah mufawwidah ya artinya tafwid. Ya, mereka menyerahkan atau mengembalikan mereka menyerahkan mengembalikan kepada ya Allah Subhanahu wa taala tentang makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya ketika datang misalnya ayat yadullah bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar, maka kata mereka yadan ini tidak diketahui maknanya. Tidak diketahui maknanya, maka kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafwid maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yadan di situ. Ya, apa maknanya yadan? Maka kita kembalikan kepada Allah. Ini maksud tafwid. Ya, ini ahlut tafwid. Ya, mereka mengatakan kita tidak mengetahui makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Maka harus dikembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari apa yang telah dipahami dari kaidah tadi menunjukkan batilnya madhab mufawwidah ini. Yang mengatakan bahawa nas tentang sifat-sifat Allah tidak diketahui maknanya. Tidak diketahui maknanya. Paham sampai sini? Ini batil. Mereka katakan tangan itu tidak diketahui apa artinya. Kemudian ayat misalnya dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Rabbmu. Kata mereka wajah tidak diketahui maknanya. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tidak diketahui kata. Maka ini adalah pemahaman yang batil. Bagaimana mungkin tidak diketahui? Ayat Al-Quran itu datang dengan bahasa Arab yang jelas. Dan bahasa Arab itu dipahami, wajah dipahami dalam bahasa Arab, ada artinya dalam bahasa Arab. Yadun dalam bahasa Arab juga ada artinya. Maka kalau dikatakan tidak ada artinya dan hanya Allah yang mengetahuinya, maka ini adalah pemahaman yang batil. Ini pemahaman yang batil. Dan telah berlalu tadi dalil-dalil secara sam'i dan secara akal yang beliau sebutkan menunjukkan bahwasanya makna dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah itu diketahui dari sisi maknanya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya ini jeleknya lagi di samping mereka memahami memiliki pemahaman tafwid. Tafwid ini pemahaman yang menyimpang. Bersamaan dengan itu wa yadda'una anna madhhabus salaf wa yadda'una anna hadha madhhabus salaf. Lalu kemudian mereka pun mengatakan al-mufawwidah ini mengatakan bahwasanya tafwid ini adalah madhabnya as-salaf. Subhanallah. Madhabnya salaf. Jadi mereka tuduh ahlus sunnah, para ulama as-salaf itu mereka memiliki madhab tafwid, madhab al-mufawwidah. Apa itu tadi madhab mufawwidah? Yaitu mengatakan bahawa sifat-sifat Allah tidak diketahui maknanya. Mana mungkin ahlus sunnah mengatakan seperti itu? Tidak. Ahlus sunnah tidak mengatakan seperti itu. Kata beliau rahimahullahu taala, kita lihat kelanjutan beliau. Kata beliau was-salafu yabari'una min hadzal madhhab. Dan para ulama as-salaf, para ulama as-salaf bari'una, mereka berlepas diri min hadzal madhhab, dari madhab ini, madhab al-mufawwidah. Mereka berlepas diri dari madhab al-mufawwidah. Wa qad tawatarat al-aqwalu anhum bi itsbatil ma'ani
لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. Nah, jadi kata beliau rahimahullahu taala, ya, dan para ulama as-salaf itu berlepas diri dari mazhab ini, dari mazhab Mufawwidah, dan sungguh telah mutawatir. Nah, sungguh telah mutawatir, telah banyak sekali ya akwal, ya ucapan-ucapan yang datang dari mereka, anhum, dari mereka, dari para ulama as-salaf, bi itsbatil ma'ani, yang menetapkan tentang ma'ani. Ya, tentang ma'ani, maksudnya makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah mutawatir ucapan-ucapan para ulama as-salaf, ya, yang menjelaskan tentang makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'ani li hadhihi nusus, makna tentang sifat-sifat Allah ijmalan ahyanan, kadang secara mujmal, ya, mereka sebutkan makna secara mujmal, secara global, wa tafsilan ahyanan, dan kadang mereka sebutkan secara terperinci. Nah, secara terperinci. Wa tafwiduhum al-kaifiyah, wa tafwiduhum al-kaifiyata ila ilmillahi azza wa jal. Dan sesungguhnya para ulama salaf, ya, itu hanyalah mentafwid kaifiyatnya, ya, mentafwid kaifiyatnya kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami. Ya, ini perlu dipahami. Yang pertama, ya, kita pahami bahwa madhab al-mufawwidah, ya, madhab al-mufawwidah ini adalah madhab yang batil. Ya, madhab yang batil, satu. Kemudian yang kedua, mereka menuduh ahlus sunnah, ya, para ulama as-salaf adalah orang-orang yang memiliki madhab mufawwidah. Maka ini adalah tuduhan yang dusta. Nah, ini adalah tuduhan yang dusta. Nah, dan sesungguhnya, ya, para ulama as-salaf, yang ketiga, para ulama as-salaf itu mereka, ya, mengembalikan, ya, apa namanya, mereka, ya, berkaitan dengan tafwid, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hanyalah berkaitan dengan kaifiyat. Nah, yang mereka kembalikan kepada Allah itu adalah kaifiyat dari sifat-sifat Allah itu, bukan maknanya. Kalau makna diketahui. Nah, para ulama telah menjelaskan ucapan-ucapan mereka tentang sifat-sifat Allah baik secara global maupun secara terperinci. Banyak sekali kitab ucapan-ucapan para ulama kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah. Nah, mereka jelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah, ayat-ayat tentang sifat dari sisi makna diketahui. Ya, karena dia datang dengan bahasa Arab dengan jelas, bahasa Arab yang jelas, maka diketahui maknanya. Nah, akan tetapi kaifiyatnya itu tidak diketahui. Maka kaifiyatnya inilah yang dikembalikan oleh ahlus sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ditanya, apa maknanya, ya, wa yabqa wajhu rabbika, ya, apakah dan kekallah wajah Rabbmu. Apakah wajah di situ diketahui maknanya? Ya, jawaban iya, diketahui maknanya. Karena di bahasa Arab wajah ada artinya dalam bahasa Arab. Ya, kemudian apakah diketahui hakikat dari wajahnya Allah itu bagaimananya? Maka ini tidak diketahui. Maka hakikatnya itulah yang dikembalikan oleh ahlus sunnah, oleh para ulama salaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang hakikatnya tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya. Maka yang ditafwid oleh ahlus sunnah itu adalah kaifiyat, bukan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dipahami? Maka tafwidnya ahlus sunnah itu ada tafwid apa? Tafwid kaifiyah. Dan tafwid ahlul bid'ah itu adalah tafwid apa? Tafwid makna. Ya, tafwid makna. Maka ini dua perkara yang berbeda. Dua perkara yang berbeda. Dipahami ini, ya? Ya, jadi makna diketahui maknanya. Ya, adapun kaifiyatnya maka itu yang tidak diketahui. Maka tuduhan mereka mengatakan bahwa para ulama as-salaf ahlus sunnah wal jamaah, ya, mereka punya madhab tafwid, ya, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tuduhan yang dusta. Yang mereka kembalikan, para ulama salaf kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan ilmu tentang maknanya, melainkan yang mereka kembalikan kepada Allah itu adalah ilmu tentang kaifiyatnya. Karena memang kaifiyat sifat-sifat Allah itu tidak diketahui oleh siapapun dan akal tidak akan mungkin bisa mencapainya. Karena itu adalah perkara gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala gaib bagi kita. Maka demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala gaib bagi kita. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah punya sifat-sifat. Maka kita tetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dipahami maknanya.
Naam, karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah juga dengan berbahasa Arab. Berbicara dengan bahasa Arab. Maka itu diketahui maknanya. Al-Quran dan Sunnah diturunkan sebagai hidayah, petunjuk untuk manusia. Nah, maka tidak akan mungkin Al-Quran dan Sunnah menjadi petunjuk kalau seandainya tidak dipahami maknanya. Maka dari sisi makna dipahami. Adapun dari sisi kaifiyat, maka inilah yang tidak dipahami dan itulah yang dikembalikan oleh Ahlus Sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib. Nah, ini kaidah yang ketiga yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Maka di sini kita melihat tentang bagaimana pentingnya perkara ini. Nah, pentingnya kaidah ini dan kapan seseorang keliru dalamnya, maka dia bisa tergelincir kepada pemahaman Ahlut Tafwid, salah satu kelompok Ahlul Bid'ah yang menyimpang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan salah satu contoh dari para ulama tentang hal ini, bahwasanya dari sisi makna tentang sifat-sifat Allah diketahui. Beliau bawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun ucapan beliau insyaallah nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya di atas Islam dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah pendalilan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa yang wajib untuk dilakukan terhadap nas Al-Quran dan Sunnah adalah membiarkannya sesuai dengan zahirnya tanpa memalingkannya kepada makna-makna yang lain, apalagi berkaitan dengan nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak ada tempat bagi akal untuk masuk di dalamnya, karena itu berkaitan dengan perkara gaib. Nah, maka nas-nas yang datang, apakah itu Al-Quran maupun Sunnah, wajib untuk dipahami sesuai dengan zahirnya. Nah, dan lebih terkhusus lagi adalah berkaitan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan dalil tentang hal ini dari Al-Quran dan demikian pula pendalilan secara akal. Kemudian juga penulis rahimahullah menyinggung tentang masalah at-tafwid. Nah, maka sebagaimana yang telah berlalu bersama kita, bahwasanya berkaitan dengan tafwid, yaitu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ilmu al-kaifiyah, ilmu tentang kaifiyat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaifiyatnya kita kembalikan kepada Allah, karena tidak ada yang mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun berkaitan dengan makna dari sifat-sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah,
Maka dari sisi makna tentunya dia adalah sesuatu yang dimaklumi, sesuatu yang diketahui maknanya. Nah, sesuatu yang diketahui maknanya. Maka kalau mengatakan maknanya tidak diketahui dan harus dikembalikan kepada Allah, dan kembalikan kepada Allah artinya hanya Allah yang mengetahui dan kita tidak mengetahuinya, maka ini ya, orang yang memiliki pemahaman yang seperti ini disebut dengan al-mufawwidah. Nah, al-mufawwidah atau ahlut tafwid. Dan ini termasuk ya salah satu kelompok dari kelompok ahlul bid'ah. Yang mereka mengatakan bahwa ya nas tentang sifat-sifat Allah, nah itu tidak diketahui maknanya, maka dikembalikan kepada Allah. Wajah ya tidak diketahui artinya, nah maka dikembalikan kepada Allah. Ya, yadun dikembalikan kepada Allah. Nah, ma'inun dikembalikan kepada Allah, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka tidak diketahui maknanya. Maka ini adalah pemahaman yang batil, karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab dikatakan sebagai bahasa yang jelas dan bahasa yang dipahami. Nah, apalagi Al-Quran diturunkan untuk sebagai hidayah dan petunjuk bagi manusia. Maka kalau ya, ayat-ayat itu tidak dipahami maknanya, maka ini tentunya bertentangan dengan maksud diturunkannya Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, maka dibedakan ya, mengembalikan makna dari sifat tersebut ya, dan mengembalikannya ya dan mengembalikan kaifiyatnya. Nah, maka kalau mengembalikan kaifiyatnya kepada Allah artinya tidak diketahui kaifiyatnya, hakikat dari sifat Allah itu bagaimananya. Nah, maka ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tafwidnya Ahlus Sunnah. Ini tafwid Ahlus Sunnah, dan itu benar karena hakikat dari sifat Allah tidak diketahui. Jelas ya? Adapun ya kalau maknanya yang tidak diketahui, ya disebutkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, kemudian dikatakan tidak diketahui artinya apa, maka harus kembalikan kepada Allah. Maka inilah yang disebut dengan al-mufawwidah atau ahlut tafwid, dan itu adalah salah satu kelompok yang menyimpang. Nah, khususnya berkaitan dengan ya dalam perkara al-asma was sifat. Jelas ya? Taib.